Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Ari Eksandi, SEMAK. Perkenalkan, saya Reisha Mita Kaila Mensarani dengan NIM 2023 011053. Di video kali ini saya akan menjelaskan tugas dari mata kuliah Seminar Akuntansi Manajemen. Berikut ini merupakan video penjelasannya. Oke, untuk pertanyaan yang pertama terkait metode pengumpulan data dan tantangannya. Pertanyaannya pada slide 18 menyebutkan in-depth interview sebagai alat pengumpulan data. Jelaskan situasi di mana wawancara mendalam akan lebih unggul dibandingkan survei digital dalam menangkap metrik non-keuangan. Misalnya untuk mengukur budaya inovasi. Oke, jadi dalam wawancara secara mendalam ini tentunya akan lebih efektif daripada survei digital apabila organisasi bertujuan mengukur indikator non-finansial yang bersifat abstrak, lalu juga kontekstual dan sangat bergantung pada yang namanya perspektif subjektif. Seperti misalnya budaya inovasi ini. Nah, budaya inovasi kan sebenarnya tidak hanya dapat dinilai dari frekuensi pengajuan ide oleh karyawan saja, tapi juga dari kemauan mengambil risiko, lalu juga pola interaksi dalam kelompok kerja, dan dukungan pemimpin terhadap percobaan baru. Lalu juga serta tanggapan organisasi terhadap yang namanya kegagalan. Nah, elemen-elemen yang sudah disebutkan tadi akan sulit diperoleh secara menyeluruh melalui pertanyaan tertutup kalau misalnya kita melakukan survei digital, karena responden ini biasanya akan memberikan jawaban yang singkat dan sesuai dengan normatif saja. Nah, tapi dengan wawancara mendalam, peneliti itu dapat menggali pengalaman pribadi secara lebih mendalam, lalu juga bisa menyelidiki motif di balik sikap atau tindakan tertentu, serta juga bisa menangkap aspek-aspek emosional, konflik, dan juga dinamika relasi kerja yang bisa membentuk namanya budaya inovasi. Selain itu, dari metode ini juga bisa memfasilitasi pertanyaan tambahan yang misalnya bersifat eksplor atau penjelajahan, sehingga data yang dikumpulkan bisa menjadi lebih lengkap, menyeluruh, dan juga akurat dalam menggambarkan situasi nyata dalam organisasi. Baik, kita next pertanyaan selanjutnya, yaitu salah satu tantangan utama adalah subjektivitas pada slide 19. Nah, sebagai seorang manajer, langkah apa yang akan saya ambil untuk meminimalkan bias dalam proses 360 degree feedback yang melibatkan penilaian dari bawahan dan juga rekan sejawat? Oke, jadi untuk meminimalkan bias dalam proses 360 degree feedback yang melibatkan penilaian dari bawahan dan juga rekan sejawat, sebagai seorang manajer itu tentunya perlu yang namanya menerapkan beberapa langkah nyata secara sistematis. Nah, yang pertama itu organisasi harus menggunakan instrumen penilaian yang terstandarisasi dengan indikator yang harus jelas. Dan juga terdefinisi operasional serta berbasis perilaku agar penilaian ini tidak didasarkan pada suka ataupun tidak suka secara pribadi saja. Nah, yang kedua, ada yang namanya anonimitas penilai harus dijamin untuk mengurangi rasa takut dengan konsekuensi. Nah, khususnya bagi bawahan sehingga mereka itu bisa lebih berani untuk memberikan umpan balik yang jujur dan juga objektif. Nah, yang ketiga, perusahaan itu perlu memberikan pelatihan singkat kepada para evaluator mengenai cara menilai secara adil dan juga mengenali jenis-jenis bias seperti halo efek dan juga leniensi bias, serta pentingnya fokus pada kinerja, bukan pada kepribadian. Dan yang keempat, hasil penilaian sebaiknya divalidasi melalui kombinasi dengan data kinerja lain, baik kuantitatif maupun kualitatif, agar tidak bergantung pada satu sumber penilaian saja. Nah, dengan langkah-langkah yang sudah disebutkan tadi, 360 degree feedback itu dapat menjadi alat evaluasi yang lebih objektif, adil, dan juga benar-benar mencerminkan kinerja manajerial secara menyeluruh. Baik, next pertanyaan selanjutnya terkait dari pengukuran ketindakan. Pertanyaannya pada slide 21 merekomendasikan yang namanya continuous evaluation dan juga development. Nah, misalkan survei karyawan menunjukkan skor keterlibatan atau employee engagement yang rendah. Nah, jelaskan rantai sebab bagaimana keterlibatan yang rendah akhirnya dapat berdampak negatif pada kinerja keuangan perusahaan. Oke, jadi dalam hal ini keterlibatan karyawan yang rendah menunjukkan bahwa karyawan tidak memiliki ikatan emosional yang kuat dengan pekerjaannya,
maupun dengan perusahaan. Nah, kondisi ini menyebabkan turunnya motivasi kerja, rendahnya inisiatif, serta berkurangnya rasa tanggung jawab terhadap kualitas hasil kerjanya. Nah, dampaknya produktivitas bisa menurun, lalu juga tingkat kesalahan operasional meningkat, dan pelayanan kepada pelanggan menjadi kurang optimal. Nah, dalam konteks balance scorecard, penurunan kinerja pada perspektif pembelajaran dan pertumbuhan tentunya akan menghambat kinerja proses bisnis internal yang selanjutnya bisa menurunkan kepuasan pelanggan. Nah, jika pelanggan tidak puas, maka loyalitas dan volume penjualan bisa juga ikut menurun. Dan pada akhirnya penurunan penjualan dan meningkatnya biaya akibat inefisiensi tentunya akan melemahkan laba serta kinerja keuangan perusahaan secara keseluruhan. Nah, rantai sebab akibat inilah yang bisa menunjukkan bahwa skor engagement yang rendah sebenarnya itu bukan hanya persoalan dari sumber daya manusianya saja, tapi juga bisa berimplikasi langsung terhadap keberlanjutan finansial dari perusahaan. Baik, yang selanjutnya, selain pelatihan, rekomendasikan 2 program pengembangan non-tradisional yang dapat meningkatkan skor perspektif pembelajaran dan pertumbuhan dari 66,6% di SPBUX. Oke, jadi selain pelatihan formal, 2 program pengembangan non-tradisional yang dapat diterapkan di SPBUX untuk meningkatkan skor perspektif pembelajaran dan pertumbuhan adalah program job rotation dan juga program mentoring coaching internal. Nah, job rotation ini memungkinkan karyawan merasakan berbagai fungsi kerja, sehingga dapat memperluas wawasan, meningkatkan pemahaman proses bisnis secara menyeluruh, serta menumbuhkan yang namanya fleksibilitas dan kesiapan menghadapi perubahan. Sementara itu, program mentoring coaching internal dengan melibatkan atasan atau senior sebagai mentor dapat mempercepat transfer pengetahuan, memperkuat hubungan kerja, serta meningkatkan rasa dihargai dan keterlibatan karyawan. Sehingga kedua program ini dapat mendorong budaya belajar berkelanjutan, lalu juga bisa meningkatkan kompetensi sekaligus engagement, sehingga secara bertahap ini dapat mampu mengangkat skor pembelajaran dan juga pertumbuhan dari yang tadinya atau yang semula 66,6% menuju tingkat yang lebih optimal. Kiranya sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.